Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi setiap kami. Sore hari ini Tuhan kami mau bersekutu bersama, berkumpul bersama Tuhan, membawa pujian penyembahan yang terbaik untuk Engkau. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah kerinduan kami tersampaikan melalui pujian, melalui penyembahan kami kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita butuh yang namanya damai sejahtera. Betul nggak saudara? Dan Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Betul? Betul saudara? Semuanya di sini mengalami damai sejahtera? Amin. Ya, kita sebagai manusia yang masih hidup pasti ada masalah. Tetapi selama damai sejahtera itu tidak hilang dalam hati kita, berarti Tuhan itu masih ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang selalu membuat jalan dalam hidup kita. Betul nggak? Tuhan itu selalu ada membuat jalan dalam hidup kita. Saat kita merasa jalan itu buntu, jalan itu nggak ada lagi, Tuhan itu sanggup membuat jalan untuk kita. Amin. Amin. Selain pembuat jalan, Tuhan itu juga pembuat mujizat. Betul nggak saudara? Betul sekali. Selain pembuat mujizat, apalagi? Selalu menepati janjinya. Ya dan amin. Amin saudara. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang begitu luar biasa ya tuh saudara. Bahkan Tuhan itu menjadikan cahaya terang dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Betul. Saat dalam kita dalam lembah kelam, di situ cahaya Tuhan itu menerangi hati kita. Amin. Lagu ini begitu luar biasa ya saudara. Dan seperti yang saya rasakan ya saudara, seperti yang saya alami seperti itu ya saudara. Ref-nya Oke, ya. Tolong baca bahasa Inggrisnya karena saya orang Jawa ya, jadi saya ngomongnya bahasa Jawa. Yes. I love you. Yes. Untuk refnya ya. Ya. Waymaker, miracle worker. Nah, Tuhan itu pembuat jalan dan pembawa mujizat buat kita. Betul nggak saudara? Betul. Lanjut. Promise keeper, light in the darkness. Nah, penepat janji dan cahaya dalam kegelapan, itulah Tuhan kita. Amin saudara. Ayatnya kita bantu dengan ayat. Ya. Yesaya 3 ayat 19b kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Belum makan ini ya. Macanya lemes ya. Oh belum minum juga. Oh di situ ada minum tuh. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Amin. Kita pegang janji Tuhan ya. Tuhan itu sanggup membuat jalan bahkan di padang gurun. Saya pernah berkata ya pada waktu di padang gurun di mana itu ya, di Dubai, di Arab Saudi ya. Saya pada waktu itu saya sudah menceritakan suami saya tumpah-tumpah di sana ya. Saya sampai bingung, saya mau panggil helikopter untuk ngangkut suami saya, katanya tour leadernya, "Nggak ada helikopter di sini Bu," katanya gitu. Ya, di sana itu kita nggak tahu jalannya kemana saudara. Ya, yang kita lihat itu cuma pasir semua, semuanya pasir, nggak ada apa-apa. Jadi kita nggak tahu arah. Ya, kecuali tour leadernya ya saudara. Di situ Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan kita hebat nggak? Hebat. Ya, bahkan bangsa Israel aja dibuatkan jalan dengan membelah laut
perahu ya saudara. Tuhan membuat jalan untuk bangsa Israel. Tuhan itu begitu luar biasa, Tuhan kita itu begitu dahsyat. Lanjut deh. Kita baca di Mazmur 77 ayat 14, 1, 2, 3. Amin. Bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal ajaib yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan manusia. Betul nggak saudara? Betul. Saat saudara sakit, dokter berkata tidak bisa sembuh. Dokter berkata penyakit ini mematikan, ya. Itu pun saya alami saudara, ya. Saya tidak dikasih obat sama dokter, saya pulang, saya cuma bilang sama Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Itu terjadi dalam hidup saya. Jadi lagu ini benar-benar menginspirasi saya bahwa Tuhan memang bekerja dalam anak-anak yang dikasihinya. Betul nggak saudara? Saudara adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pasti Tuhan mampu membuat mujizat yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan sanggup membuat mujizat kita, menyembuhkan kita, memulihkan keluarga kita. Misalnya ada keluarga yang saat ini lagi ada masalah, ya, tercerai-berai ataupun apapun itu, Tuhan sanggup menyatukan kembali, membuat mujizat dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Yang ketiga, pemegang janji. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Untuk memuliakan Allah, ya. Amin. Janji Tuhan, ya, dan amin. Dan janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Kalau janjinya manusia selalu meleset, ya saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji matahari itu terbit dari timur, pasti dari timur, selama-lamanya dari timur. Tidak ada matahari terbit dari barat, ya saudara ya. Wah, kacau dunia, betul nggak saudara? Tetapi Tuhan itu pemegang janji yang luar biasa. Saat Tuhan berjanji menolong kita, Tuhan pasti menolong kita. Amin saudara. Saat Tuhan berjanji menyembuhkan kita, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Amin. Amin. Tuhan kita memang luar biasa. Lanjut deh. Yang keempat, Yohanes 8 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, amin. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Saat saudara mengikut Yesus Kristus, di situ saudara tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalaupun saudara ada di lembah gelap, Tuhan menjadi terang buat kita. Betul nggak saudara? Amin. Tuhan ada buat kita. Saat kita terpuruk, saat kita ada di lembah kelam, saat nggak ada orang yang menolong kita, Tuhan itu menjadi terang buat kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup mengangkat kita dengan tangannya. Amin saudara. Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada sore hari ini. Tuhan hadir di tempat ini saudara. Dan Tuhan bergerak di antara saudara. Amin. Tuhan bahkan menyembuhkan hati saudara. Tuhan menyentuh hati saudara saat ini. Tuhan memulihkan hidup saudara. Amin. Amin. Kita percaya lagu ini memberkati kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. You are here, moving in our midst. Tuhan ada di sini dan Tuhan I bergerak. worship you. Amin. Katakan aku mau menyembahmu Yesus. You are here, working in this place. I worship you. I worship you Yesus. I worship you. Amin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
luka-luka hatimu. I Amin. worship you. You are healing every heart. I worship you. Kami mau menyembah. And I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Amin. light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Ku yakin kau hadir Kita di yakin Tuhan ada di tempat sini. ini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau datang di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan Kesembuhan terjadi. terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan. Yakin kau hadir di sini.
nikmati hadirat Tuhan. Nikmati waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kami mau datang dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, dengan kehidupan kami. Kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Kami berserah Tuhan Yesus, nama yang ajaib, Bapa yang kekal. Kami muliakan, kami tinggikan nama Yesus, nama Yesus, sumber kekuatan. Glory, glory bagi Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sembah, kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Kita deklarasikan pujian ini dengan segenap hati firman. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Katakan dengan iman percaya, menggenapi imanku. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu. Yes, thank you Jesus. Percaya kuasanya. Katakan kami terima Tuhan, kami terima Yesus dari-Mu. Lebih lagi kita angkat kedua tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan yakin, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap bangkit menyerukan pujian untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Kasih tos kanan kiri. Kita bangkit untuk Tuhan.
bangsa kami Tuhan. Mari maju, siap-siap angkat tanganmu bersama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan.
Pujilah nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Berkat jasmani dan rohani yang selalu kami terima Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Dan biarlah pemberian kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan kalbuku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku ya Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Katakan dengan segenap hatimu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kita nyanyikan pujian yang segenap hati. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan kalbuku tak tersembunyi bagimu. Kesesakan Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatiku. Kasih setiamu ya Tuhan yang menghidupkan aku. Katakan sebab kami milikmu Yesus. Biar kehendakmu kerjakan
kami milikmu Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini, sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab kami milikmu, sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Katakan sekali lagi ya Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Amin. Beri kemuliaan kepada bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau mengerjakan kehendak-Mu di dalam kami lewat pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua supaya kami menangkap firman, kami memahami kebenaran, menghidupinya, dan kebenaran ini memerdekakan kami. Kami serahkan pertengahan ibadah sampai pada akhirnya dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Siap diberkati firman? Alkitab bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang akan dipuaskan. Biarlah kita datang dengan sebuah kelaparan dan kehausan akan firman, dan kita akan sangat dipuaskan oleh Tuhan. Kita ada di penghujung tahun 2025. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Ya, tidak bicara sendirian, dengar firman. Saya mau tanya saudara, apakah ada kerinduan dalam hati saudara untuk memasuki tahun 2026, keadaan kita menjadi lebih baik dari yang sekarang? Belum semua bilang amin. Amin. Ekonomi lebih baik. Jadi saudara bilang begini, mana mungkin? Ini kan secara global ekonomi merosot. Saya mau kasih tahu saudara, hidup saudara dan saya tidak ditentukan keadaan. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh firman Allah. Dan firman Allah berkata, singa muda boleh merana kelaparan, orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan dalam masa paceklik paling panjang, Alkitab memberikan jaminan kita akan makan gandum yang terbaik dan minum madu dari batu karang. Amin. Situasi akan berubah menjadi buruk, Tuhan Yesus tetap baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan, rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, dan kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berapa rindu keadaan keluarga menjadi lebih harmonis. Berapa rindu pendidikan anak-anak lebih maju. Berapa kita rindu kesehatan kita lebih baik di tahun yang akan datang. Walaupun usia bertambah, tapi kesehatan kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar bagaimana kita bisa mengalami peningkatan, kita bisa mengalami kenaikan, kita bisa mengalami hal yang lebih baik pada level yang lebih tinggi, dipromosikan oleh Tuhan. Hanya rahasianya gampang saja saudara, asal kita mau turut firman. Buka Alkitab,
1 Petrus pasal yang kelima pada ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang kelima pada ayat yang ke-6. Kalau setuju, ayat awal kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bilang amin. Apa rahasianya? Ya. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Itu saja. Nanti nyanyinya sudah hebat. Kita yakin, kita sepakat dengan iman kita bahwa firman tak pernah gagal. Allah yang berfirman bukan manusia yang bisa berdosa. Allah yang berfirman bukan anak manusia yang bisa menyesal. Allah yang berfirman, dia pasti menggenapinya. Allah yang berfirman, dia pasti melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita belajar tentang kerendahan hati. Nah, kalau belajar kerendahan hati, siapa teladan yang paling sempurna? Yesus. Ya, hanya Yesus teladan yang paling sempurna. Alkitab mencatat kepada kita sekalian di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bilang amin yang seru. Ini teladan yang sempurna tentang kerendahan hati. Dalam rupa Allah dia turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi taat sampai mati di atas kayu salib dengan penuh kerendahan hati. Dan kita melihat apa yang Allah buat bagi Yesus. Kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, mari ucap bersama saya 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bilang amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saudara dengarkan saya. Teladan yang sempurna tentang kerendahan hati di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebuah ilustrasi. Di dalam sebuah kerajaan ada seorang kepala perbendaharaan kerajaan itu dipecat oleh raja karena berlaku tidak jujur. Diumumkan kepada seluruh wilayah kerajaan akan diangkat seorang penggantinya. Lalu syarat-syarat seperti apa orang boleh mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah diberikan. Lalu orang mulai mendaftarkan dan ada harinya di mana ada ujian, ada seleksi, ada ujian, ada seleksi, ada ujian, ada seleksi. Muncul seorang bapak tua yang hidupnya sangat sederhana di gubuk tua di ujung gang sana. Tapi dia terkenal kejujurannya dan dia lulus dari semua tes yang telah diberikan oleh panitia pemilihan kepala perbendaharaan kerajaan. Dia pindah dari rumah gubuk, dia masuk dalam lingkungan istana dan dia sangat berkuasa atas sebuah gedung perbendaharaan kerajaan yang besar. Di dalamnya ada isi emas, perak, intan, berlian, batu yaspis. Seluruh kekayaan kerajaan ada di bawah kekuasaannya. 1 bulan kerja jujur, 2 bulan kerja jujur, 3 bulan kerja jujur. Bulan keempat orang melapor kepada paduka Tuan Raja, kepala perbendaharaan kerajaan, bawa kantongan masuk keluar gedung perbendaharaan kerajaan. Raja perintahkan, tangkap dia. Ditangkap, dihadapkan kepada paduka Tuan Raja. Lalu disuruh, buka. Bawa apa di kantongan itu? Orang dredeg, tenang. Lalu dia buka. Yang keluar itu sepasang baju tua yang sudah kehilangan warna aslinya. Raja marah. Apa maksudmu? Bawa baju tua ke dalam gedung perbendaharaan kerajaan. Kepala perbendaharaan kerajaan berkata, maafkan aku paduka Tuanku Raja, beri aku kesempatan untuk berbicara. Ini baju tua
yang menemani aku ketika aku ada di gubuk tua sana sebagai seorang rakyat jelata. Aku perlu membawanya masuk dalam gedung perbendaharaan kerajaan, karena dengan pakaian kebesaran ini, dengan segala barang-barang kekayaan yang ada di bawah kekuasaanku, aku bisa terkebur jadi sombong. Aku bisa terkebur jadi tinggi hati. Aku bisa terkebur jadi congkak. Aku perlu bawa baju tua ini. Ketika aku masuk gedung perbendaharaan kerajaan, aku lepaskan pakaian kebesaranku. Aku pakai baju tua ini. Lalu aku bercermin. Lalu aku berkata pada diriku, hai engkau, sebelum engkau diangkat oleh paduka Tuanku Raja dan dilantik sebagai kepala perbendaharaan kerajaan, inilah hidupmu. Ingat-ingat dari mana kau datang. Dan dia berkata, itu menyebabkan aku tetap menjaga hatiku untuk tidak jadi tinggi hati dan tidak jadi sombong dan congkak. Tiap kali aku bercermin, aku ingat aku ada sekarang, itu hanya karena kebaikan paduka Tuanku Raja yang telah mengangkat aku dari rakyat jelata menjadi kepala perbendaharaan kerajaan. Dengarkan saya baik-baik, kita semua ini sama. Tadinya orang berdosa yang jalan menuju kepada neraka, api belerang yang tidak pernah padam, hanya karena kasih Allah mengaruniakan Yesus yang kita rayakan Natal pada bulan Desember ini. Hanya karena dia kita diangkat ketika kita percaya, kita pencatat, kita disebutnya anak-anak Allah. Berapa anak Allah yang ada di sini? Marilah lambai-lambaikan tangan, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Ingat dari mana kita datang. Kita pencatat, orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Orang kaya sekalipun jangan bermegah karena kekayaannya. Kalau orang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena mengenal Allah yang menyatakan kasih setia, keadilan, kebenarannya di atas muka bumi ini. Bilang amin. Pemazmur Daud dalam nyanyiannya dia berkata, segala kebesaran, kejayaan, kemasyhuran, kehormatan, keagungan itu hanya miliknya Bapa di surga saja. Amin. Kita datang tak bawa apa-apa dan kita pulang tak bawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan dari diri kita ini sama sekali tak ada, kecuali kita memahami besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Peter Walker bilang kerendahan hati itu dua dimensi. Artinya kalau kita mengatakan kita rendah hati di hadapan Allah, itu harus berdampak kita rendah hati seorang kepada yang lain. Dan setuju saya bilang amin. Nah, mari kita melihat Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang ke-12 menuliskan seperti ini. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Mengenakan kita orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan perlu mengenakan yang namanya kerendahan hati. Kata mengenakan itu seperti kita pakai baju, kita mengenakan jas, kita mengenakan baju. Nah, pada zaman itu seorang budak itu mengenakan kain diikat pada pinggangnya. Orang sekarang bilang celemek, ya toh, untuk koki-koki pakai celemek. Nah, tidak perlu diperkenalkan ini budak. Asal lihat celemek putih, ini budak. Mengerti saudara? Jadi kita juga tidak perlu mendeklarasikan aku ini siapa, aku ini pilihan Allah, aku ini dikuduskan, aku dikasih. Tidak perlu. Yang penting kita mengenakan kerendahan hati di mana kita ada, kepada siapa kita berhadapan, dalam keadaan apapun, maka orang akan melihat ini loh orang pilihannya Allah. Kena bilang nanti. Ini loh orang yang dikuduskan Allah. Ini loh orang yang dikasih Allah. Karena kita mengenakan yang namanya kerendahan hati. Bilang amin dulu. Nah, untuk rendah hati seorang kepada yang lain, dengarkan saya, teladan kita siapa? Yesus juga. Kita mencatat, iblis datang kepada Yesus dan berkata, sembahlah aku, seluruh kerajaan dunia aku berikan kepadamu. Saya mau tanya, Yesus mau? Tidak mau. Apa yang dia buat? Kita mencatat pada Yohanes pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, dia mengambil selai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya pada ayat 5. Kemudian ia
menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terkait pada pinggangnya itu. Saudara lihat, justru dia memilih mengambil selai kain lenan, diikat pada pinggangnya, jubahnya dilepaskan, dia ambil sebuah basi berisi air dan dia jongkok di depan kaki murid-muridnya dan dia membasuh. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus melakukan itu. Lalu bagaimana kita? Kita lihat pasal yang sama, Yohanes 13 pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saya mau tanya, wajib itu apa? Harus itu apa? Jangan wajib lagi, itulah apa bolak-balik. Harus itu dikerjakan. Dengar dulu. Wajib itu tadi itu apa? Harus itu mutlak. Mutlak itu tak bisa ditawar. Tidak bisa tidak ada alternatif. Tidak ada pilihan kecuali mengerjakannya. Jadi kerendahan hati itu harus ada dalam kehidupan kita sekalian. Bilang amin. Nah, dengarkan saya. Ayat Alkitab mencatat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan apa? Rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengarkan saya harus beranggapan saudara ini adalah orang-orang yang saya layani, dan saya hadir di sini sebagai seorang pelayan bagi saudara. Saya harus menganggap saudara lebih utama dari diri saya, karena saya pelayan dan saudara orang-orang yang saya layani. Dan kita harus beranggapan seperti ini seorang kepada yang lain. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan dirinya, kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bisa bilang amin? Nah, perhatikan saya. Seringkali kita bisa rendah hati kepada orang yang lebih kaya dari kita. Oh, dia kaya, aku udah kaya, ya aku harus bisa tuh ngelendek begitu. Ya toh? Dia titelnya sederet, aku tak punya titel apa-apa, ya aku harus belajar merendahkan hati terhadap dia. Dia lebih kaya, dia lebih pintar, dia punya kedudukan, saya rakyat jelata, ya saya harus rendah hati. Ya gak kita lakukan seperti itu, bukan? Hari ini mari bertobat. Mari kita lihat sebuah ayat. Yakobus pasal yang kedua ayat 1. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Pertanyaan saya, berapa yang hadir orang beriman kepada Yesus? Kau belum semua angkat tangan, aku udah teruskan khotbah. Suruh pulang. Mau tidak beriman kau datang di sini. Ayo dengar dulu baik-baik. Ayo, kalau kepada pemimpin aja tidak mau taat, tidak mungkin taat Tuhan Yesus. Ayo orang-orang beriman kepada Yesus, angkat tangan kanan tinggi. Tidak boleh setengah tiang, itu lambang kematian. Oke, turunkan tangan. Dengarkan saya. Saudara dan saya, orang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Mari baca ayat selanjutnya ini. 2, 3. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Berarti tidak boleh kita rendah hati itu pandang rupa, pandang harta. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua orang kita harus beranggapan orang itu lebih utama dari diriku. Orang itu lebih penting dari diriku. Dan saya mau katakan tidak mudah. Ya Pak ya? Tidak mudah. Karena kita suka pandang rupa, pandang harta. Saya kasih contoh sederhana ya.
Contoh sederhana, ini perandaian. Satu hari kami dapat undangan pesta nikah. Ada teman mantu. Saya dan suami bersepakat pergi. Tahu saudara, pestanya di mana? Bintang 5. Bintang 5 itu apa bisa? Marriott bintang 5 ya Bu ya. Pestanya di Hotel Marriott. Lalu kami pergi. Lalu saya dan suami mau turun dari mobil. Suamiku tanya gini, Mam, sudah bawa angpau? Saya bilang, sudahlah. Orang ke pesta nikah ya pasti bawa angpau. Suamiku tanya, piro? Lalu saya bilang, biasa. Loh, biasa itu piro? Saya jawab, gopek. Suamiku bilang gini, ngawur kau Mam. Loh, kenapa ngawur? Marriott bintang 5. Nah, terus aku tanya gini, maumu piro? Suamiku bilang, paling gak cetio. Ngerti cetio? Gak ngerti tanya konco. Sudah selesai. 2 minggu kemudian undangan lagi, teman mantu lagi. Saya dan suami pergi naik mobil. Gak bisa masuk karena pasang tenda biru. Jadi mobil turun di depan, kami berjalan kaki. Sebelum turun dari mobil, suamiku tanya lagi, Mam, sudah bawa angpau? Ya sudahlah, mana ada orang pergi mantan yang bawa angpau. Piro? Ini suami tidak melok duit tapi melok takon. Piro? Biasa. Lo biasa piro? Ya biasa gopek. Suamiku bilang gini, ngawur kau Mam. Aku bilang, 2 minggu lalu kau bilang aku ngawur. Sekarang kau bilang aku ngawur lagi. Apa yang salah? Loh, gopek. Tenda biru, makan soto, minumannya itu teh tawar setengah cangkir. Berapa ya? Nah itu dia. Ibu itu ngerti. Seket. Saya mau kasih tahu Ustaz, dalam hal yang kecil ini kita tidak lulus. Saya ngaku kadang lulus, kadang tidak lulus karena tidak sepakat dengan suami waktu dia masih hidup. Aku ngeyel, dia yang ngeyel. Kadang tidak sepakat. Tapi saya mau beritahu Ustaz, ayat firman Tuhan, saking saya tidak sempat nyari ya, baru ingat di sini. Memberi kepada orang kaya merugikan diri. Ada ayat itu. Seharusnya paling tidak sama. Dan menurut saya sama. Justru kepada yang miskin ini, tenda biru, makan soto, minum teh tawar setengah cangkir, kok kasih lebih banyak? Betul apa enggak? Giliran selesai pesta, dia ambil kalkulator dan dia mulai cuk pemasukan dan pengeluaran. Dia bilang, puji Tuhan, aku ndak utang papo. Mengerti saya? Dan engkau terlibat di dalamnya. Engkau sudah mengulurkan tangan menolong orang ini. Amsal 19 ayat 17. Orang yang tahu mengasihani orang lemah sedang membiutangi Tuhan dan membalas perbuatan, memberi kemuliaan yang meriah. Mulai hari ini bertobat dari pandang rupa, pandang harta. Kepada semua orang, mau miskin, mau kaya, mau pandai, mau bodoh, mau orang seperti apa saja namanya, dia ciptaannya Tuhan, maka kita harus menganggap dia lebih utama daripada diri kita sendiri. Bilang amin. Gak gampang saudara, gak gampang. Kita masih pandang rupa, pandang harta, betul atau tidak? Tapi mari kita belajar, minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan firman, berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Saya selalu belajar memperlakukan pembantu rumah tangga seperti keluarga. Apa yang kumakan dia makan. Dan ini kesempatan untuk kita bisa berbagi kasih dan menangkan jiwa bagi kerajaan surga. Saudara, saya mau lanjut. Jam berapa? Bentar lagi. Jadi kerendahan hati itu 2 dimensi. Yang mengerti saya bilang amin. Kristen ditandai dengan tanda apa? Salib. Garis vertikal hubungan kita dengan Allah. Kalau kita bilang rendah hati di hadapan Allah,
Justru kita harus menyatakan kerendahan hati seorang kepada yang lain tanpa pandang rupa, tanpa pandang harta. Bilang amin. Amin. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan begini. Kerendahan hati itu bukan bilang aku bisa atau aku tidak bisa. Bukan bilang aku mampu atau tak mampu. Bukan bilang aku sanggup atau tak sanggup. Tapi kerendahan hati itu bicara mau atau tak mau. Kalau tidak bilang amin. Amin. Kalau kita bilang yes aku mau, Roh Kudus sudah siap untuk menolong kita. Kalau kita bilang yes aku mau, rendahkan hati. Sudah, Roh Kudus sudah siap mengalirkan. Karena di dalam kasih ada kerendahan hati. Amin. Nah sekarang baca ayat dulu. Selesai baca ayat, saya mau cerita sombong saya. Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara kalau lihat orang lain ekonominya lebih maju dari saudara, saudara bilang gini, loh, si rong tahun loh. Si rong tahun kok wes melejit. Aku 5 tahun di rumah pokok. Nggak usah iri, nggak usah komplain kepada Tuhan. Periksa dia. Kalau ada kerendahan hati, bukan dari timur, bukan dari barat datang peninggian, tapi dia hakim yang adil. Dia tahu mengangkat yang seorang, tapi dia tahu merendahkan yang lain. Ayat yang lain, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bilang amin. Nah dengarkan saya, kerendahan hati ini proses seumur hidup. Bilang seumur hidup. Ini hari rendah hati, besok bisa sombong. Betul? Ini hari sombong, besok bisa rendah hati. Ini proses seumur hidup. Mati baru selesai. Belum mati belum selesai. Karena kita terus ada godaan untuk itu. Nah saya cerita. Tapi tidak usah omong-omong di lain-lainnya, nanti agak malu. Saya diundang di sebuah kota. Ku tak kenal siapa-siapa. Begitu ada undangan, lihat jadwal kosong, kami pergi. Hari Sabtu, hari Minggu. Saya pergi dengan suami, karena belum kenal dengan kota itu, bawa driver. Lalu ada seorang teman menawarkan diri jadi guide lokal untuk kami karena dia kenal dengan kota tersebut. Kami pergi berempat. Sampai di sana ibadah Sabtu malam. Selesai dibawa makan di bukit. Wow, bisa lihat kegemerlapannya lampu-lampu kota. Ada rasa tersanjung. Wong deso bisa makan di tempat seperti itu. Wah, bangga ya luar biasa. Besok ibadah pagi, siang, sore, malam diajak oleh pendetanya bersama majelis 10 orang plus istri. Jadi 20 orang. Makan meja panjang dari ujung sampai ke ujung. Makanan mewah semua. Sambil menunggu makanan disiapkan. Omong-omong. Lalu majelis bilang begini. Kami sangat diberkati pelayanan ibu. Kami harus undang ibu kembali lagi. Ada yang nyambung di perusahaanku, ada persekutuan doa. Ibu harus datang untuk berkhotbah di perusahaanku. Bla 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 bla. Selesai pulang. Malam itu juga kami pulang. Lalu menempuh perjalanan jauh. Kira-kira berapa puluh meter ke depan. Saya bilang pada sopir, sambil cerita pada suami saya percakapan dengan orang-orang yang memuji-muji pelayanan saya, diberkati bla bla bla. Saya cerita pada suami, didengar sopir, didengar oleh guide itu. Pokoknya cerita tentang keberhasilan pelayanan ini. Cerita mereka mau undang lagi, ada yang mau undang di perusahaannya, bla 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 bla. Lalu berapa puluh kilometer ke depan, saya bilang pada driver, kalau ada pom bensin komandet ya, karena aku berkepentingan dengan toilet mau buang air kecil. Guide-ku jawab, Bu Pipi masih bisa tahan. 300 meter ke depan ada pom bensin baru. Aku bilang oke, yang baru saja. Kalau baru pintunya bisa ditutup, airnya ada, bersih dan seterusnya. 300 meter ke depan, lalu mobil masuk ke halaman pom bensin. Lalu saya turun. Guide-ku turun, suami dan driver tidak turun. Saya pergi ke toilet wanita, dia mau bering ke situ, pergi toilet pria.
Saya berjalan, lalu ada pengumuman kayak monitor ini. Pengumuman, harus lepas alas kaki. Terima kasih, tertanda pimpinan. Saya baca, tapi saya tak setuju melepaskan alas kaki ini. Bukan karena sepatuku mahal, bukan. Karena kupikir ini toilet umum, belum tentu kering. Kalau itu ada basah, kaki basah pakai sepatu tak nyaman. Jadi saya belagak bodoh, aku buta huruf, tak bisa baca. Jadi aku berjalan saja terus. Begitu sampai di muka pintu, aku mau cek basah atau kering. Lalu aku buka, ternyata keramik pink masih baru mengkilat, tapi ada bercak-bercak air. Jadi saya tak setuju lepas sepatu saya. Lalu saya mulai dorong pintu, lalu saya masuk kaki kiri, lalu saya putar badan, lalu mau tutup pintu, berat, jatuh. Dan tak bisa berpegangan apapun. Dan jatuh saya serius. Karena begitu jatuh kayak kesetrum, seret gitu. Sampai ujung jari ini, keringkingan. Do you know keringkingan? Gak ngerti. Kesemutan. Itu dia, kesemutan. Itu jatuh yang bahaya. Ini langsung pop keramik, kaki pop pintu. Guide lokalku dengar. Dia pergi cari suamiku. Dia bilang, itu Bu Vivi kedengarannya jatuh, bunyi kedepok. Suamiku datang. Lalu saya berusaha bangun. Aku puji Tuhan masih bisa bangun. Meneruskan niat buang air kecil. Lalu selesai, suamiku tanya dari luar, "Mam, kau jatuh?" Aku jawab, "Ya." Sudah cukup, ya. Lalu keluar lewat si mbok itu. Aku bilang mbok itu, "Kau suruh aku lepas alas kaki." Itu yang buat aku jatuh. Lega aku kalau sudah omong. Lalu saya pergi ke mobil. Sampai di mobil suami tanya lagi, "Tadi melangkah ya apa, Mam? Kau bisa sampai jatuh?" Suami-suami yang ada di sini dengarkan saya. Kalau istri sudah jatuh jangan tanya melangkah kayak apa. Udah lupa dia. Kenapa dah? Tak ingat melangkah kayak apa. Saya tidak jawab. Kalau jawab pasti doanya pakai titik di atas. Nada tinggi. Saya tidak jawab. Tanya lagi. Sampai 3 kali. Ku tak jawab juga. Gaiku naik. "Bu Bibi tadi jatuh ya?" Dalam hatiku, kau yang beritahu suamiku gak aku jatuh. Sekarang kau tanya lagi. Suamiku, aku tak jawab, apalagi kamu. Jadi berempat di mobil tak bersuara sama sekali. Semua diam 1000 bahasa. Karena mereka tahu saya bermasalah. Sementara semua diam, saya kontak Tuhan saya. Karena ku pegang kepalaku langsung benjol sakit. Pakai kondisi. Serius. Saya dikirimi obat dari seorang ibu janda yang sekarang sudah almarhum. Obat Cina untuk mengobati otak. Karena serius. Nah, saya mau cerita sekarang. Ini benjol jadi peringatan untuk saya. Karena manusia ini cenderung sombong. Ya apa ya? Saya khotbah di wanita. Lalu besok saya pergi melayat di Adijasa. Keluar dari pintu Adijasa, seorang ibu bilang, "Bu Bibi." "Oh iya, salaman." Saya kan tak kenal. "Kemarin kita jumpa." "Oh iya, gimana ya Bu?" "Ibu khotbah, ibadah Natal di gereja apa begitu." "Oh iya, iya, iya. Saya sangat diberkati loh dengan pelayanan ibu." Saya mau tanya Ustaz, ya kayak begini-begini apakah bukan pemicu kita disombong? Ya apa ya? Iya. Tapi dengan adanya benjol itu, peringatan itu, hati-hati. Mau sombong gitu mikir, kok benjolnya tambah gede, kurang besar benjol. Saya mau beritahu Ustaz, mari kita belajar supaya hidup dalam kerendahan hati. Dan saya percaya kalau saja kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, rendah hati seorang kepada yang lain, nantikan waktunya Tuhan angkat saudara, Tuhan tinggikan saudara, Tuhan promosi saudara dalam segala bidang kehidupanmu. Bilang amin. Mari kita belajar bersama-sama. Teladan yang sempurna namanya Yesus saja. Jika semua diam, saya dengan Tuhan. Tidak perlu doa puasa 3 hari 3 malam, saudara, yang model-model seperti ini. Saudara, hubungan dengan Tuhan dan Roh Kudus akan segera bilang, tadi cerita-cerita itu sombong kau. Allah menentang orang yang sombong.
tapi Allah belas kasihan orang yang kerendahan. Saya tidak tahu, mungkin saudara banyak masalah. Saya sepakat dengan seorang staf gembala debat kami. Kalau jemaat punya masalah rumit, tak nemu jalan keluar, kami nasihat cuma satu: rendahkan hatimu. Di saat engkau mulai merendahkan hatimu, tangan Tuhan datang, terulur itu mengangkat kita. Karena Alkitab jelas menuliskan Allah menentang orang yang sombong dan congkak, tapi Allah belas kasihani orang yang rendah hati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan seundang pemuji. Kita menyanyi pujian, bagaikan bencana siap dibantu. Monggo. Ya, ini WL handal sekali. Suaranya luar biasa. Itu anugerah itu. Amin. Sini pakai untuk kemuliaan. Pakai berdiri. Bagaikan bencana siap dibantu. Demikianlah hidupku. Amin. Bagaikan Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan rahmat kuasaramu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam firman ini, benih ini jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, bertumbuh berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Kami tak bisa, kami tak sanggup, kami tak mampu. Tapi di hadapan-Mu kami berkata, kami mau Tuhan. Kami bersedia Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati. Engkau teladan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami mencontoh Engkau hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai kami mati atau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Didapatinya kami hidup berkenan dalam kerendahan hati, dan kami mengalami peninggian yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Keadaan hubungan
Rumah tangga kami, keluarga kami menjadi lebih harmonis oleh karena kami merendahkan hati. Ekonomi kami juga mengalami kenaikan ya Tuhan, oleh karena kami rendah hati. Kesehatan kami juga Engkau jamin ya Tuhan, karena kami hidup dalam kerendahan hati. Semua menjadi lebih baik, semua mengalami kenaikan, semua mengalami peningkatan karena kami hidup dalam kerendahan hati. Engkau mengangkat kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami naikkan doa kami. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Pak, baca pengumuman dulu ya. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kami segenap pelayan Tuhan dan Citan Jemaat Gereja Betani Tambarejo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Vivi Layantara yang telah membentangkan firman Tuhan pada ibadah raya sore hari ini. Sebelum kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang hidup Tuhan. Tuhan, syukur terima kasih telah Kau berkati kami Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Vivi Tuhan. Sematkan firman-Mu yang hidup di dalam roh hati kami Tuhan. Izinkan untuk bertumbuhkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Puji syukur terima kasih Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan mengetahui bahkan memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah berbakti di Gereja Betani Tambarejo pada ibadah raya sore hari ini. Berikut kami sampaikan jadwal pengumuman sepekan untuk ibadah di Gereja Betani Tambarejo. Untuk ibadah raya minggu kedua ya, 14 Desember 2025 dilayani oleh hambanya Pendeta Rey disertai perjamuan kudus. Ibadah raya 1 pukul 9.30, ibadah raya 2 pukul 17. Di samping itu Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri